Oke, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya James yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali sequel dari The Fast and Furious, dan sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu Tokyo Drift. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu panjang di awal, langsung saja Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang bernama Sam Boswell. Ketika dia akan pulang dari bengkel tempat dia menyalurkan hobinya, terlihat seorang wanita yang memperhatikan mobil antiknya. Pacar si wanita ini bernama Clay. Dia cemburu hingga dia tidak terima dan langsung melempar mobil Sam hingga kaca belakangnya pecah. Sam tidak menerimanya hingga perkelahian hampir terjadi. Namun si wanita memberi tantangan kepada mereka untuk melakukan balapan. Siapapun yang menjadi pemenang akan mendapatkan dirinya. Dan akhirnya balapan pun dimulai. Make it interesting, Clem. Sam beberapa kali sempat menabrak dan keluar dari lintasan balapan. Namun Sam berhasil mendahuluinya lagi hingga si Clay terpancing emosi dan menabrakkan mobilnya. Mereka bertiga yang babak belur kemudian dibawa ke kantor polisi. Si Clay dan ceweknya yang berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh tampaknya tidak sulit untuk kembali pulang dan lolos dari pemeriksaan polisi. Berbeda dengan Sam yang berasal dari keluarga sederhana harus mendapatkan interogasi terlebih dahulu dari polisi. Ibunya yang sekarang menjanda mencoba mengolok polisi yang menahan Sam. Untuk menghindari sel penjara, Sam akhirnya terbang ke Tokyo, Jepang. Sesampainya di sebuah kota, Sam datang ke rumah ayahnya. Sam terlihat kesal karena Miyabi baru saja keluar dari rumah ayahnya. Terungkap, Sam harus berpindah-pindah kota dan negara setelah dia terlibat dengan berbagai masalah. Terlebih setelah kedua orang tuanya berpisah. Dan kali ini, Sam ditempatkan dengan ayahnya, tentara Amerika yang bertugas di Jepang. Saat bangun tidur, ayahnya sudah mempersiapkan baju sekolah yang akan dia pakai. Dia terlihat masih asing di negara ini hingga salah naik kereta. Alhasil, Sam datang terlambat ke kelasnya. Di ruangan kelas, kamera fokus pada seorang siswi cantik bernama Nila yang memperhatikan Sam. Disiplin dan kebersihan sepertinya menjadi prioritas di negeri Sakura ini. Saat jam makan siang, seorang siswa mendekati Sam, dia bernama Twinkie. Dia menawarkan Sam sebuah laptop dengan promo khusus setengah harga untuknya. Karena Sam punya hobi di bidang otomotif, dia lebih tertarik ke setir yang dibawa oleh si Twinkie. Dia juga menunjukkan mobil keren miliknya. Dan dia dibawa menuju sebuah lokasi perkumpulan anak muda Jepang dan pemuda dari negara lainnya yang memiliki mobil-mobil keren dengan berbagai modifikasinya. Sam tampak terkejut karena Nila, teman kelasnya, juga datang ke tempat ini. Di sini, Sam mencoba mengenalnya lebih jauh, dan Nila sepertinya merasakan hal yang sama. Sam sepertinya akan selalu diikuti masalah kemanapun dia pergi. Seorang pria Jepang bernama DK tampak tidak menyukai kedekatan Nila dengan Sam. Terungkap, DK adalah seorang gangster Yakuza yang ditakuti, dan dia juga adalah pacar dari Nila. Sam yang mempunyai prinsip tidak kenal takut ini tidak berkedip sedikit pun ketika DK mengancamnya. Karena balapan akan digelar, Sam menantangnya. Karena dia tidak punya mobil, Han kemudian meminjamkan mobilnya.
What? Wanna see what the kids got? Sen belum mengenali siapa DK sesungguhnya hingga Twinkie memberinya sedikit informasi si raja balapan ini. Still need a dictionary? Di awal pertandingan, Sen sepertinya belum bisa mengendalikan mobil milik Han. Berkali-kali dia menabrakkan mobilnya ke tiang basement. Jauh berbeda dengan DK yang lebih santuy mengendarai mobilnya. Hingga dia lebih dulu mencapai garis finish. Sedangkan Sen baru muncul dengan bodi mobil ringsek tidak berbentuk. Alhasil Sen dibuat malu, dan dia harus mempertanggungjawabkan kerusakan mobilnya kepada Han. Karena telat pulang ke rumahnya, ayahnya bisa menebak dia mengikuti balapan jalanan lagi. Ayahnya mengancam akan mengusir Sen jika dia tidak mau mengikuti peraturan yang dia buat. Understand? Yes, sir. Sepulang sekolah, Sen sudah ditunggu oleh Han. Dia dibawa ke sebuah lokasi pemandian umum. Sen ditugaskan untuk menagih hutang ke seorang pria dengan tato cakar. Dan inilah sosok prianya. Sen tidak bisa menandingi dan dia langsung dilempar olehnya. Setelah mendapatkan uang tersebut, Han menugaskan dia secara rutin untuk mengantar paket dan menagih hutang. Sen tidak bisa menolaknya, namun dia pun meminta Han untuk mengajarinya balapan. Han kemudian mengajaknya ke lokasi bar milik DK. Mereka memberi tantangan kembali kepada Sen, dan Han mewakili Sen menyetujuinya. Ketika Sen disuruh keluar, terungkap mereka berdua terlibat bisnis narkoboy. DK menagih kiriman barang yang diketahui sudah terlambat melewati waktu kesepakatan mereka sebelumnya. Di luar bar, Sen kembali bertemu dengan Nila. Sen merasa tertarik kepadanya, namun Nila meminta untuk menjauh karena pergaulan yang sesungguhnya dia lihat tidak sebaik kenyataannya. Dari mulut Han terungkap, Yakuza sesungguhnya adalah pamannya DK. DK sendiri hanyalah anak kemarin sore yang berlagak seperti gangster dan memanfaatkan DK agar pamannya tidak mengganggu bisnis yang dia jalani. You do better than 180K, they can't catch you. They don't even try. Sen kali ini dibawa ke bengkel milik Han. Dia terkejut ketika melihat banyak mobil keren miliknya. Di keesokan harinya, Sen dilatih untuk mengendarai mobil di sebuah dermaga. Di awal latihan, Sen berkali-kali menabrak. Di pagi hari, Sen melihat ayahnya sedang merakit mobil miliknya. It's got potential. Nail that sticks out gets hammered. Ketika bel berbunyi, Sen terkejut saat melihat temannya Twinkie sedang dihajar Morimoto, anak buah si DK, karena merasa telah ditipu dengan barang yang dia beli. Kemudian, Sen dengan rela memberikan player musiknya kepada Morimoto agar perkelahian mereka selesai. Namun yang terjadi, Twinkie malah menyalahkan niat baiknya. Doing alright. Nice. Di malam hari, Han menunjukkan kemampuannya mengemudi untuk menarik perhatian seorang wanita.
Dan Sen kembali melatih dirinya di sebuah lokasi turunan bukit berbelok-belok. Dan hasilnya Sen jauh lebih baik dari kemampuan dia sebelumnya. Dalam pertandingan melawan Morimoto, Sen berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat Nila semakin suka dan Sen semakin percaya diri untuk mendekatinya. Di kencan pertamanya terungkap Nila dibesarkan oleh nenek DK setelah orang tuanya meninggal. Itulah yang membuat dia tidak bisa lepas darinya. Lokasi Bukit Berliku ini menjadi lokasi favorit bagi mereka yang mencintai dunia balapan jalanan. Saat kembali berkumpul di sebuah dermaga, tiba-tiba DK dan komplotannya datang. Sen langsung dihajar olehnya karena dia telah berani mendekati Nila. Stay away from him. Or the only thing you'll be driving is a little chap. Nila yang mengetahui wajah Sen babak belur langsung menemui DK dan memintanya untuk putus. DK sudah menebak Nila berani mengatakan itu karena ulah si Gaijin, yang artinya orang asing bagi orang warga Jepang yang dia tujukan untuk Sen. DK langsung merendahkan Nila karena sosok ibunya sebagai seorang pelacur. Nila yang sakit hati memilih menemui Sen. Dan inilah sosok Kamata, paman si DK, dan dia adalah Yakuza sebenarnya. Pamannya datang dan menemui DK karena catatan yang dia lihat menyimpulkan partner DK atau Han telah mencuri uang dari mereka. Kamata hanya menyampaikan sebuah kalimat yang menyimpulkan DK telah gagal mengelola bisnisnya dan dia telah kalah perang. DK yang emosi langsung meluncur ke markas Han. Hey, brother. Dia menodongkan pistolnya dan menuduh Han telah mengkhianatinya. Sebelum Han ditembak, mereka segera kabur. Han mengendarai mobilnya seorang diri, sedangkan Sen bersama Nila. Mereka dikejar oleh DK dan komplotannya. Morimoto menjadi korban pertama tabrakan. DK terus mengejar Han diikuti oleh Sen. Mereka hampir menabrak orang-orang yang sedang menyeberang. Hingga Sen terhenti lebih dulu. Namun naas, Han mengalami tabrakan hingga mobilnya terguling dan meledak. Sen tidak sempat untuk menyelamatkan nyawanya. Dia kemudian membawa Nila ke rumah ayahnya. Tak diduga DK mengejarnya hingga dia menodongkan senjata. Tiba-tiba ayahnya muncul untuk menyelamatkan Sen. Untuk menghindari kekacauan, Nila memutuskan untuk ikut DK. Ayahnya Sen memutuskan untuk memulangkan dia kembali ke Amerika. Namun Sen memintanya untuk menyelesaikan masalah yang dia buat terlebih dulu.
Tak lama, Twinkie datang untuk mengajaknya kabur keluar kota. Namun Sen memilih untuk menemui Kamata paman DK. Dan rupanya Han telah menyiapkan banyak uang untuk Sen sebelum dia tewas. Dengan uang tersebut, Sen meminta dipertemukan dengan Kamata. Setelah menyerahkan uang itu kepadanya, dia meminta izin untuk menyelesaikan masalah yang dia buat antara dirinya dengan DK melalui sebuah balapan. Siapapun yang kalah akan meninggalkan kota ini untuk selamanya. Sen dibantu Twinkie dan rekan-rekannya kembali ke markas Han yang telah diberi garis polisi. Mereka tidak mempunyai mobil lagi karena polisi telah menyita seluruhnya. Saat ke belakang, mereka menemukan mobil yang telah hancur yang pernah digunakan Sen. Namun untungnya mesinnya masih terlihat mulus. Dan untuk bodi dan rangkanya akan menggunakan mobil milik ayahnya. Mereka bekerja sama untuk menjadikan mobil itu super keren. Lokasi yang digunakan untuk pertarungan DK dan Sen adalah gunung dengan turunan berbelok yang dikenal sangat ekstrim, dan lokasi ini sudah dikuasai benar oleh si DK. Dari atas gunung, balapan pun dimulai. Mereka saling beradu kemampuan untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka hampir terancam karena jurang yang berada di bawah mereka begitu curam. Hingga akhirnya Sen berhasil memenangkan balapan setelah mobil yang ditunggangi DK terjatuh. Kamata yang menyaksikan pertandingan akhirnya membebaskan Sen. Di tengah acara itu ada pembalap baru yang menantang Sen. Dia mengatakan mengenal Han dan dia adalah keluarganya. Alright. Let's race. Dan sosok itu adalah Dom. Dan film pun berakhir.